tahun lalu saya mengalami mudik macet gitu ya di perjalanan. Bunda Haya WA saya. Kata Bunda, daripada diam sudah dengarkan khotaman nih. Ada linknya Ustadz Lukman katanya. Saya sih ingat betul. Langsung hari itu juga saya perdengarkan dan nikmat selama perjalanan mendengarkan suara khotaman gitu ya. Sambil zikir khofi kita. Nah Bapak Ibu, ikhwan akhwat, Abah mengajarkan kepada kita, kita ini mesti wusul dalam keadaan apapun. Kita mesti ingat sama Allah dalam keadaan apapun. Mesti eling, mesti sadar. Ketika kita sebelum tidur ingat Allah, di dalam tidur kita ingat Allah, dan juga ba'da tidur, bangun tidur kita ingat Allah. Para peserta manakiban online internasional dimanapun berada, yang saya hormati para wakil talqin, yang saya hormati para petugas manakib, yang saya hormati Ibu Bapak, Ikhwan Akhwat, Bunda Haya, keluarga, keluarga besar manakiban online internasional, dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah bahwa malam hari ini kita sama-sama melaksanakan manakib dimanapun kita berada, yang jauh, yang dekat, yang di jalan, yang sambil duduk istirahat di rumah, di perjalanan, di Indonesia, di luar negeri, dan dimanapun. Saya berdoa kepada Allah senantiasa melalui karunia barokah Syekh Mursyid untuk kita semua. Khusus pada malam hari ini sebagai pemangku manakib adalah Ibu Hajah dari Milia Saliawati sekeluarga. Diberikan oleh Allah wasilah pengersabah kesehatan yang sempurna, lahir dan batin, ditambah-tambah rezekinya, dimudahkan urusannya, dijauhkan dari malapetaka mara bahaya, hajat yang baik dikabul oleh Allah, diistiqomahkan dalam iman, Islam dan ihsan, dipanjangkan usianya, berkah semuanya, segalanya selamanya, untuk pemangku manakib Ibu Hajah Darmilia Saliawati dan untuk kita semua karma barokah bawas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, seyogyanya kita dalam apapun aktivitas kita, kita mesti bersama Allah. Bersama Allah itu artinya ma'allah. Dimanapun kita mesti bersama Allah karena kita betul-betul menyadari bahwa kita ini butuh Allah. Menyadari bahwa kita ini bukan siapa-siapa sebagai hamba. Kita punya sesuatu kepentingan yang luar biasa, ketergantungan kita kepada Allah. Persoalannya adalah tidak mudah orang selalu bersama Allah. Tidak mudah orang dalam aktivitasnya bersama Allah. Kita kadang akan merasa dekat sama Allah ketika ada persoalan. Ketika Allah berikan kebahagiaan, maka tidak bersama Allah. Orang banyak bersama Allah ketika dia berada di masjid. Di luar masjid, dia menjadi lupa sama Allah. Di majlis ta'lim, dia ingat sama Allah. Di luar majlis ta'lim, dia lupa sama Allah. Ketika datang Ramadan, maka orang banyak ingat sama Allah. Usai Ramadan, maka banyak orang lupa kepada Allah. Nah inilah yang sebenarnya kita tidak bisa membeda-bedakan, kita harus ingat Allah di masjid, di luar masjid kita harus atau tidak ingat kepada Allah. Atau kita banyak beribadah hanya di Ramadan. Sementara di luar Ramadan kita mulai lupa kepada Allah. Nah ini adalah sesuatu yang keliru. Karena memang tidak mudah agar kita bisa ingat Allah dimanapun. Dalam bahasa tasawuf namanya wusul. Kita ini wusul bukan nanti, tapi kita sampai kepada Allah, wusul kepada Allah itu sekarang. Nah, persoalannya adalah apa? Ya tadi, tidak mudah. Tidak mudah, kita sering mengatakan innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Sering slogan-slogan ini merujuk kepada referensi Al-Quran bahwa ketika ada anak-anak muda yang punya persoalan, tenang saja, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Seolah-olah mengatakan mudah. Hakikatnya tidak mudah karena
untuk kita bersama Allah ini, kalau kita tidak tahu alatnya, tidak punya caranya, maka kita tidak mudah. Nah, maka disinilah kita mesti bersama Allah. Kalau kita mau tidur, kita ingat sama Allah, bersama Allah. Sebelum tidur, kita diajarkan doa sebelum tidur. Ketika bangun tidur, kita diajarkan doa bangun tidur. Pertanyaannya adalah, berarti kalau sebelum tidur kita ingat Allah, setelah tidur kita ingat Allah, pertanyaannya adalah ketika tidur, kita ingat siapa? Nah, di sini yang tidak banyak dijelaskan, bahkan jarang sekali ulama-ulama menjelaskan ketika kita tidur, kita bersama siapa. Sementara kematian itu tidak hanya sebelum tidur atau sudah tidur. Ketika orang tidur, maka banyak juga yang tidak bangun kembali. Disitulah kalau kita di akhir hayat kita tidak bersama Allah, maka celakalah. Tidak husnul khotimah. Nah, itu yang pertama, tidur gitu ya. Sebelum tidur, ingat Allah. Setelah tidur, ingat Allah. Di dalam tidur, kita ingat siapa. Kemudian kita makan. Sebelum makan, kita diajarkan ingat Allah. Diajarkan wusul kepada Allah. Bersama Allah, ma'allah. Kita diajarkan doa untuk makan. Kemudian setelah makan, kita diajarkan juga doa setelah makan. Pertanyaannya adalah ketika kita makan, kita ingat Allahnya seperti apa? Caranya bagaimana? Doanya seperti apa? Banyak juga orang yang keselak dengan makanannya, dengan minumannya, dan akhirnya meninggal dunia. Nah, jadi andaikan ketika kita makan tidak ingat Allah, celakalah. Nah, itu juga sesuatu yang belum terjawab karena doa sebelum makan dan sudah makan kita terbiasa diajarkan sejak kecil. Masuk toilet, masuk WC. Sebelum masuk toilet kita diajarkan doa. Itu untuk apa? Untuk kita wusul kepada Allah, ingat kepada Allah. Keluar toilet kita diajarkan juga bagaimana doa kita untuk ingat Allah. Tapi ketika di dalam toilet, apa yang terjadi? Bagaimana caranya kita mengingat Allah? Bagaimana caranya kita wusul kepada Allah? Banyak sekali orang-orang yang meninggal, takdirnya ditentukan ketika berada di dalam WC, di dalam toilet. Maka celakalah orang yang tidak bersama Allah ketika di dalam toilet. Kemudian juga di kendaraan, kita diajarkan sebelum berangkat di kendaraan, naik pesawat, naik kapal laut, ya, kita diajarkan doa sebelum berangkat kendaraan. Sudah sampai kita alhamdulillah. Selama perjalanan, selama di kendaraan, apa caranya, alatnya untuk kita wusul kepada Allah. Nah, ini juga tidak mudah. Saya selama perjalanan membaca subhanallah, alhamdulillah, membaca Al-Quran. Kuat berapa lama lidah kita membaca? Kuat berapa lama kita bertasbih? Perjalanan 6 jam, ditambah lagi macet. Wah, Masya Allah. Maka saya ingat betul ketika tahun lalu, saya mengalami mudik macet gitu ya, di perjalanan. Bunda Haya, WA saya. Kata Bunda, daripada diam sudah dengarkan khotaman nih. Ada linknya Ustadz Lukman katanya. Saya sih ingat betul. Langsung hari itu juga saya perdengarkan dan nikmat selama perjalanan mendengarkan suara khotaman gitu ya. Sambil zikir khofi kita. Nah, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, Abah mengajarkan kepada kita, kita ini mesti wusul dalam keadaan apapun. Kita mesti ingat sama Allah dalam keadaan apapun. Mesti eling, mesti sadar. Ketika kita sebelum tidur ingat Allah, di dalam tidur kita ingat Allah, dan juga ba'da tidur, bangun tidur kita ingat Allah. Sebelum kita masuk toilet kita ingat Allah, di dalam toilet pun kita ingat Allah, sesudah dari toilet pun kita ingat Allah. Sebelum makan, di dalam makan, dalam proses minum, sampai setelah minum dan makan, kita ingat Allah. Sebelum kendaraan, kita ingat Allah. Di dalam kendaraan, ingat Allah. Setelah kita di kendaraan, ingat Allah. Sampai di tempat, ingat Allah. Maka ada juga murid Abah dalam MOI ini. Cerita kepada saya, Kiai, kalau saya senangnya jalan kaki. Setiap langkah kaki saya selalu berzikir khaufi. Masya Allah. Artinya inilah wusul. Jadi alat wusul kita kepada Allah bukan di masjid. Bukan di masjid saja.
Bukan di Baitullah saja, dimanapun. Jadi ternyata perintah kita bersama Allah tidak hanya ketika kita di majlis taklim saja, di masjid saja, ketika kita di Ramadan saja, dimanapun, kapanpun. Pantas saja Abang meramadankan bulan-bulan yang lain karena kita bisa wusul kepada Allah. Sedang diam, sendirian, sedang jalan kaki, olahraga, setiap langkah kita bersama Allah, kita lari, kita menggerakkan aktivitas kita untuk olah fisik kita, semuanya itu kita bisa wusul. Semua aktivitas kita itu adalah alat atau tempat kita semua bisa sampai kepada Allah. Dengan cara apa? Ya tadi, yang diajarkan guru kita alat wusul adalah zikir, dua kesadaran, dua ingatan yang ditanamkan saya mursyid kepada kita semua. Ingatan yang pertama adalah metode zikir jahar. Ingatan yang kedua adalah ismu zikrillah. Menyebut nama Allah di dalam hati kita. Ketika kita ba'da sholat punya wudhu, kita zikir jahar la ilaha illallah. Ketika kita capek mulut kita, bibir kita punya khofi. Punya nama yang disebut. Sedang berjalan, sedang naik sepeda, naik motor, sedang dalam toilet, sedang mandi, sedang makan, sedang dalam kendaraan, sedang sebelum tidur dalam tidur. Ini semua adalah sudah diajarkan Abah untuk kita semua. Maka itulah alat usul kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka disinilah orang-orang yang usul ini adalah sesuatu yang tidak mudah kalau kita tidak punya guru usul. Guru kita pengersa Abah adalah guru usul, guru yang sampai kepada Allah. Tidak hanya seorang guru yang ahli ilmu fikih, ilmu syariah, ilmu tauhid, tapi juga seorang guru yang usul sampai kepada Allah. Banyak ulama-ulama, banyak kiai-kiai, banyak ustadz-ustadz, guru-guru yang ahli agama, tetapi mereka belum tentu usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat wusul adalah apa? Ya karena punya alat untuk wusul, dia punya guru untuk wusul. Abah Aos saja punya guru, Abah Anom saja punya guru, Abah Sepuh saja punya guru. Masa kita tidak punya guru? Masya Allah. Inilah yang harus kita pikirkan. Seorang kaliber Abah Aos saja punya guru. Siapa ya Abah Anom? Seorang ahli Abah Anom yang luar biasa saja punya guru. Ya Abah Sepuh. Apalagi kita. Nah, untuk bisa usul kepada Allah itu sulit kalau tidak punya guru. Kalau punya guru, kita punya kesempatan untuk terus usul kepada Allah Subhanahu wa taala karena punya metode. Nah, maka Ibu Bapak ikhwan akhwat dikatakan di dalam kitab Fadlul Syuhur oleh pengarang Abah, orang usul itu minimal ada tiga. Yang pertama adalah hammuhum ilallah. Cita-citanya hanya kepada Allah. Kita sering ucapkan setiap ada sholat ilahi anta maksudi. Waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Itu adalah sebuah tujuan utama kita kepada Allah dalam hidup kita. Engkau yang aku maksud, ridho mulai yang aku cari mahabbah dan ma'rifat. Jadi mardotilah, inilah ridho kepada Allah, mendapat cinta Allah. Ini adalah hammuhum ilallah. Cita-cita kita, tujuan hidup kita adalah Allah. Ridhonya, mendapat ridhonya, dekat kepadanya, ma'rifat dengannya, kenal kepada Allah, dan juga mendapat kasih sayangnya. Inilah hamuhum ilallah. Cita-cita kita hanya kepada Allah. Itulah wusul, ciri yang pertama. Yang kedua adalah syughluhum billah. Kesibukan mereka itu dengan Allah. Kita nggak usah jauh-jauh. Diajarkan oleh Abah, kita sibuk dengan kesibukan bersama Allah. Apa contohnya? Satu saja, amaliyah yang menjadikan kita sibuk untuk bersama Allah adalah sholat awal waktu. Sholat awal waktu ini menjadi sibuk bagi murid Abah. Karena di luar sana orang ketika waktu sholat santai, ketika azan mulai bergegas untuk ambil air wudhu, kemudian menunggu waktu sholat. Bahkan ada yang santai saja zuhurnya masih panjang, yang penting sholat zuhur. Bagi murid Abah tidak. Inilah bentuk nyata di dalam kehidupan kita bahwa kita diajarkan oleh Abah untuk sibuk dengan Allah. Salah satu caranya, salah satu
bentuk realnya adalah ketika kita sholat. Maka ikhwan akhwat itu ketika mau waktu sholat sudah siap-siap. Menjelang 1 jam sudah kita siap-siap. Wah, ini sebentar lagi. 30 menit sudah siap-siap. 15 menit kita mulai bergegas. Mulai tidak nyaman kalau seandainya kita belum ambil wudhu. Kemudian 5 menit sebelum wudhu kita sudah siap, sebelum sholat kita sudah siap. Dan kita pun sholat. Itu Abah mengajarkan kita sibuk bersama Allah. Syughluhum billah. Itulah wusul kepada Allah. Yang ketiga adalah ruju'uhum ilallah. Kembalikan semuanya kepada Allah. Setiap kita punya persoalan, punya masalah, maka kita langsung mengatakan zikir gitu ya. Abah selalu mengatakan zikir, kembalikan kepada Allah. Setiap orang punya persoalan, siapapun. Tidak ada orang yang tidak punya masalah, semua orang punya masalah. Kalau ada orang yang tidak punya masalah, itulah masalahnya gitu ya. Nah, tetapi ada orang yang punya masalah tidak selesai, menjadi masalah buat dirinya. Ada orang yang punya masalah tapi selesai, menghandle dirinya. Kenapa? Karena dia ruju'uhum ilallah. Kembali kepada Allah. Ketika orang datang dengan persoalan apapun, Abah dengarkan. Terakhir Abah mengatakan, zikir yang banyak. Zikir jaharnya diperbanyak. Khotamannya, manakibannya. Kembalikan semuanya kepada Allah. Inilah alat usul kita. Jadi ketika ikhwan akhwat disibukkan dengan persoalan-persoalan yang kita tidak mampu, apapun persoalannya, persoalan tentang finansial kah, persoalan tentang suami istri kah, tentang keluarga kah, tentang anak kah, tentang tetangga kah, tentang bisnis kah, tentang pergaulan kah, tentang cita-cita kah, ketika dia mengalami persoalan apapun, maka kita kembalikan kepada zikir. Kalau istilah Profesor Subandi adalah UD, ujung-ujungnya zikir gitu. Karena apa? Ya tadi dalam rangka kita ruju'uhum ilallah, kembalikan semuanya. Mereka mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alatnya adalah zikir. Perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, itulah yang dimaksud sebenarnya seharusnya selayaknya kapanpun dimanapun bersama siapapun dalam kondisi apapun kita harus wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Wusul itu bukan nanti, sampai kepada Allah itu bukan nanti, tapi sekarang. Disibukkan kita dengan Allah dengan sholat awal waktunya. Tujuan kita adalah Allah dengan ilahi antaknya dan seterusnya. Dan dikembalikan semua persoalan hidup kita ketika kita mentok, maka kita kembali kepada zikir. Itulah ruju'uhum ilallah. Inilah kita diajar wusul kepada Allah oleh Syekh Mursyid kita. Maka apa kesimpulannya? Ya kesimpulannya dua. Fadhkuruni, uh, fadhkuruni, waskuruli wala takfurun. Fadhkuruni azkurkum, waskuruli wala takfurun. Berzikirlah kepadaku dan bersyukurlah. Maka perintah apa? Abah selalu mengatakan kepada kita hanya dua. Zikir dan syukur. Jadi saya berkali-kali sohbah, kita semua ikhwan akhwat datang ke Abah hanya dua. Abah mengajarkan kita zikir, yang kedua syukur. Kita kembalikan zikir. Zikir lagi, dan bersyukur. Tidak ada mengeluh gitu. Jadi hanya dua. Dari semua itu yang diajarkan kepada kita semua, alat wusul, ujung-ujungnya adalah kita berzikir kepada Allah dan bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddolana ala katsirin min ibadil mu'minin. Bapak Ibu ya kawan akhwat, semoga kita semua mendapatkan terus keistiqomahan melalui wasilah daripada Tuhan Syekh Muhammad Abdul Qasim Masud untuk kita semua agar kita bisa hamuhum Allah, selalu orientasi kita kepada Allah, Allah oriented, ilahi anta maksudi wardo kematlubi atini mahabbatika wa ma'rifatak, dan juga kesibukan kita di tengah-tengah kesibukan duniawi kita punya kesibukan sholat awal waktu, warujuhum ilallah, dan kita semua kembalikan apapun persoalan kita, yaitu kembali kepada zikir kita, zikir jahar dan zikir khafi. Itulah alat usul kita. Alhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf. Berkah segalanya semuanya selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.